Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tayangan ini kita akan latihan bagaimana membuat neraca keuangan menggunakan analisis yang sangat sederhana dengan bantuan Microsoft Excel. Kita mulai saja ya. Saya misalkan di sini memiliki sebuah contoh kasus lah ya, soal. Di mana soalnya itu adalah kita membuat neraca cash flow dari proposal usaha yang dijalankan. Nah, proposal usahanya itu adalah usaha apotek kalau di sini ya. Sebenarnya ini bisa usaha apapun, namun saya buat usaha apotek untuk lebih memudahkan. Ceritanya di apotek itu kan banyak dijual produk-produk gitu ya. Jadi ada obat-obat dan lain sebagainya. Nah, namun saya kategorikan menjadi dua. Jadi ada obat non resep dan ada obat resep. Nah, obat resep sendiri dan non resep ini harga jualnya beda-beda ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Dan di sini adalah faktor penjualan. Nah, untuk apa sih faktor penjualan? Jadi faktor penjualan ini fungsinya adalah untuk menetapkan harga jual dan juga HPP. Kita pernah bahas penetapan harga jual obat itu ada dua, menggunakan faktor penjualan dan juga menggunakan persentase dari harga jual atau persentase dari omset. Jadi terserah pakai yang mana sebenarnya pada realitanya. Namun di sini pada model ini saya menggunakan metode faktor penjualan. Artinya apa sih faktor penjualan itu? Berarti penetapan harga jual dengan faktor penjualan adalah dengan cara mengalihkan gitu ya, faktor penjualan dengan harga netonya atau HPP-nya. Misalkan gitu ya, HPP-nya adalah 10.000, faktor penjualannya adalah 25%. Berarti kan harga jual itu adalah 10.000 plus 25% dari 10.000. Atau dengan kata lain adalah 1,25 kali 10.000. Jadi 12.500. Itu teknik menetapkan harga jual dari faktor penjualan. Nah, ada juga penetapan harga jualnya dari persentase offset. Omset itu beda lagi. Kalau Anda perhatikan gitu ya, di materi sebelumnya itu sudah pernah kita bahas bagaimana menetapkan harga jual menggunakan persentase omset atau persentase harga jual. Nah, eh, kemudian berikutnya di kasus lainnya, di sini kita juga memperhitungkan pajak. Nah, adapun omset apotek ini ceritanya adalah masih kurang di bawah 4 miliar gitu ya setahun. Sehingga pajak yang dikenakan adalah 0,5% dari pendapatan. Jadi total pendapatan ya. Kenapa saya katakan total pendapatan? Karena biasanya pendapatan dari bisnis itu khususnya di apotek misalkan ya, itu tidak hanya dari penjualan obat saja. Bisa juga dari pendapatan-pendapatan lain. Misalkan gitu ya, ada pendapatan terkait dengan konsinyasi misalkan, ada pendapatan terkait dengan bonus display misalkan ya, dan lain sebagainya lah. Jadi pendapatan-pendapatan itu juga masuk ke kategori omset nantinya. Dan itu nanti diperhitungkan sebagai bahan untuk perhitungan pajak. Kemudian ada juga biaya tetap. Nah, biaya tetapnya ditetapkan seperti ini, dari mulai beban gaji, operasional, sewa tempat, dan juga depresiasi aset. Jadi adanya penurunan nilai aset gitu ya. Oke, kemudian di sini juga ada total biaya investasi yang dikeluarkan. Coba lihat kutipan di sini, di luar biaya talangan sebelum mencapai BEP. Nah, jadi modal yang kita keluarkan itu kan biasanya modal yang diinvestasikan di awal, plus modal yang digunakan untuk menutupi, kerugian selama belum mencapai BEP. Nah, sehingga ini juga nanti perlu diperhitungkan. Kemudian stok awal kita tetapkan 20 juta ya, dan waktu okupansi apotek adalah 30 hari. Artinya apa sih ini? Artinya bahwa apotek ini buka dalam 1 bulan adalah 30 hari. Berarti tanpa libur lah ya, gitu. Oke, kemudian prediksi kenaikan pendapatan adalah tahun kedua naik 20% dari tahun pertama, ya, mana tahun ketiga naik 20%, keempat naik 10% dari tahun sebelumnya, tahun kelima naik 10% dan tahun terakhir atau keenam naik 5%. Kenaikan biaya tetap, nah biaya tetap itu kalau saya perhatikan itu biasanya kan gaji dan sebagainya itu selalu naik, termasuk adanya pengaruh inflasi. Nah, untuk memudahkan maka kita tetapkan kenaikannya itu adalah 2 tahun sekali, di mana naiknya di tahun kedua 10%, tahun keempat 10%, tahun keenam 10%, gitu ya. Dan biasanya memang gaji itu tidak selalu naik tiap tahun. Ada yang menetapkannya naiknya itu setiap 2 tahun sekali.
dan juga kenaikannya itu biasanya tetap gitu ya. Oke, ini kasusnya gitu ya. Kita sudah bahas kasusnya. Nah, sekarang kita akan tetapkan kapan pencapaian BEP, kapan pencapaian PBP, berapa persen gross profit margin-nya, berapa persen net profit margin-nya. Baik, kita akan lihat sekarang template untuk pengerjaan soalnya. Nah, ini adalah template pengerjaan soalnya yang sudah dilengkapi dengan eh, self forecasting untuk penjualan setiap produk ya. Jadi ini adalah target penjualan ya. Jadi target penjualan yang sebisa mungkin harus tercapai di setiap bulannya. Ini setiap bulan ya, bukan setiap hari. Yang mana nanti ini akan menentukan kapan pencapaian break even point dan juga payback period. Oke, kita langsung saja. Kita perhatikan di sini, ini adalah penjualan dan ini adalah harga jual. Nah, harga jual untuk obat non resep tadi kita sudah tetapkan adalah 12.500 ya. Sudah ya. Kemudian untuk yang resep itu adalah 20.000. Kemudian berikutnya apa? Nah, berikutnya bulan kedua sampai yang ke-12 itu kan sama harganya. Jadi tidak ada perubahan gitu ya. Nah, bisa dengan mode seperti ini, jadi sama dengan yang sebelumnya, atau tinggal copy paste saja dari sini ke bulan berikutnya. Tapi jangan ditarik ya, kalau ditarik seperti ini justru masalah. Masalahnya apa? Coba perhatikan. Nih kalau ditarik, gitu ya, ini kebetulan nggak masalah. Tapi biasanya kadang suka masalah kalau ditarik itu. Jadi kadang suka beda gitu. Jadi yang sebaiknya menurut saya tinggal ini copy paste aja, itu lebih baik. Atau kalaupun mau ditarik itu bukan dari bulan pertama, tapi dari bulan kedua. Karena apa? Karena bulan kedua ini kan rumus ya. Nah kalau rumus kalau ditarik itu nggak akan terlalu apa namanya itu eh, masalah seperti itu. Baik, sekarang omset penjualan. Omset penjualan bagaimana cara menghitungnya? Ya tinggal kita kalikan saja antara berapa yang terjual ya. Tahu ya cara mengalikannya dengan berapa harganya. Yang bawah juga sama, kita tetapkan Ctrl D. Nah, kemudian yang sebelahnya itu karena sama, maka dan ini berupa rumus ya, kita tinggal tarik saja, maka akan otomatis gitu, seperti itu. Oke, kita jumlahkan total omsetnya dari penjualan produk. Ini juga sama, kita tarik. Kemudian kita tetapkan pendapatan lainnya tadi tidak ada ya, 0 ya. Kemudian total pendapatan ya kita jumlahkan pendapatan penjualan dengan pendapatan lainnya. Oke, ini juga kita tarik. Dapat ya? Nah, berikutnya ada pajak. Ini 0,5% dikalikan, jadi pajaknya itu terhadap total pendapatan. Nah, jadi ini adalah pajak bulan pertama sampai pajak bulan berikutnya. Nah, kemudian HPP. Oke, ini supaya saya bisa lihat di antar bulannya, kita freeze dulu ya. Nah, jadi nanti bisa terlihat tuh. Baik, HPP-nya bagaimana gitu ya. Ingat HPP itu ditetapkan dari faktor penjualan. Kita tahu tadi faktor penjualan untuk non resep adalah 0,25%, untuk obat resep adalah 30%. Maka caranya adalah pendapatan atau omset ya khusus untuk obat tersebut dibagi dengan berapa faktor penjualan? 1,25. Oke. Nah, kalau yang obat resep itu adalah 1,35. Tinggal ini diarahkan ya, 35. Baik, berikutnya kita tarik. Nah, sehingga dari bulan 1 sampai 12 sudah terisi. Kita tetapkan total HPP-nya, tinggal di zoom saja. Nah, persen HPP ini tinggal kita bagi total HPP dibagi dengan pendapatan. Jadi selalu arahnya adalah ke pendapatan. Pendapatannya mana? Yang total tentunya. Ini juga kita tarik, dapat semua. Ini kita jumlahkan ya. Oh, ini lupa. Di sininya belum gampang. Jadi ini juga sama ya. Nah, kemudian, oke.
pajak juga kita totalkan, pendapatan kita totalkan. Baik, sekarang kita menentukan margin kotor. Margin kotor itu apa? Margin kotor itu adalah total selisih antara pendapatan terhadap pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut. Pengeluarannya apa? Ada dalam bentuk harga pokok penjualan dan juga pajak. Dikurangi pajak ya. Nah, baik, kita tarik sini. Oke, dapat ya. Nah, sekarang berapa persennya? Tetap ke pendapatan ya. Jadi kita tetapkan di sini. Kemudian total gross profit-nya kita jumlahkan. Nah, kalau kita prosentasekan antara pajak dengan total HPP dengan total margin kotor, itu Anda akan memperoleh kurang lebih persentasenya adalah 100%. Nah, berarti kalau sudah 100% itu menandakan bahwa hitungan kita sudah betul. Baik, JPM kita sudah peroleh, berikutnya kita tentukan net margin. Bagaimana caranya? Nah, net margin ini tinggal kita tarik saja gitu ya, tetap pendapatan di bulan pertama dari sales forecasting itu ada di sini. Kemudian total pajaknya itu ada di sini. Bisa juga Anda langsung mengalihkan sama dengan 0,5% kali yang di atas itu boleh. Total HPP ini ada di sini ya. Nah, prosentasenya bisa Anda tarik dari yang sales forecasting atau bisa langsung Anda hitung di sini. Itu sama ya. Ini juga kita tarik. Nah, langsung ya. Secara otomatis sudah terhitung. Gross margin-nya ini bisa Anda hitung dari sini atau bisa juga Anda ambil dari sales forecasting. Saya hitung dari sini ya. Gross margin-nya adalah pendapatan dikurangi pajak dikurangi total HPP. Dan gross profit margin-nya adalah gross margin dibagi dengan pengeluaran. Maaf, dibagi dengan total pendapatan. Dapat semua. Nah, sekarang fixed cost. Tadi fixed cost-nya sudah kita tetapkan ya. Di mana fixed cost-nya itu adalah beban gaji apoteker gitu ya. Gaji karyawannya 6 juta. Kemudian juga ada beban operasional 650.000. Kemudian juga ada depresiasi ini 875.000 dan juga ada sewa tempat 2.500.000 per bulan. Sehingga total fixed cost-nya kita jumlahkan di sini. Oke, fixed cost dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu tetap ya. Jadi kenaikannya itu adalah di tahun berikutnya, bukan di setiap bulan. Nah, maka kita tarik ke sini, udah keluar semua ya. Maka kita bisa menghitung net margin-nya adalah total profit margin dikurangi dengan total fixed cost. Oke, dapat ya. Nah, kita tarik. Baik, coba perhatikan di sini. Dari bulan pertama sampai bulan ke-11 itu warnanya merah. Artinya berarti dia belum mencapai break even point. Artinya selama dia merah, maka kita harus nombok. Jadi kita harus bayarin kerugian ini. Nah, tapi di bulan ke-12 sudah mulai hitam tuh angkanya. Artinya apa? Berarti di sini kita bisa melihat bahwa break even point itu terjadi setelah masuk bulan ke-12. Jadi lewat bulan 11 masuk bulan ke-12. Jadi di sini break even point-nya ada yang di bulan ke-11 ya. Kemudian nah hari keberapa nih? Jadi bulan 11 hari keberapa? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita perhatikan konsepnya adalah begini. Break even point itu kan adalah titik impas antara fixed cost dengan gross margin. Jadi gross margin dengan fixed cost itu nilainya sama.
Nah, di sini kalau kita perhatikan, gross margin nilainya lebih besar dibandingkan fixed cost. Nah, sehingga fixed cost ini, kalau seandainya kita hitung gross margin per hari, kira-kira diperoleh pada hari keberapa? Sehingga kita perlu perhatikan dulu, berapa gross margin per harinya. Cara menghitungnya bagaimana? Tadi okupasinya 30 hari, sehingga gross margin ini per harinya adalah 10.224.000 dibagi 30 hari. Jadi dapat deh gross margin per hari. Nah, kemudian fixed cost ini dibagi gross margin per hari, dapatlah berapa hari. Maka rumusnya adalah fixed cost dibagi gitu ya, gross margin dalam bulan, di mana dia sudah mulai positif ya. Jadi boleh jadi mungkin bulannya bukan 12, jadi bulan 11 atau bulan 10 gitu ya, dibagi 30 hari, karena waktu okupasinya adalah 30 hari. Sehingga dapatlah ternyata BEP-nya tercapai pada 11 bulan, 29,41 hari setelah awal pertama kali apotek buka. Nah, jadi udah kelihatan ya? Kalau hitung berapa harinya, gampang. Berapa harinya berarti di sini kita hitung aja. 11 dikalikan 30 gitu ya. Plus, maaf, 29. Jadi total 359 hari ya. Dari pertama kali apotek buka baru mencapai break even point. Baik, sekarang kita hitung modal. Modal itu ada apa saja sih? Yang pertama adalah biaya investasi. Kita sudah pernah tadi menghitung biaya investasi. Saya kopikan ya. Nah, kita simpan di sini. Ini adalah biaya investasi. Oke, ini karena koma, kita replace dulu ya. Koma dengan titik. Dapat ya? Nah, jadi total biaya investasi adalah, sudah jelas saya tarik ya. Oke. Selain biaya investasi, ini adalah biaya yang dikeluarkan di awal, juga ada biaya terkait dengan stok awal. Nah, stok awal obat tadi ditetapkan 20 juta. Oke. Berikutnya, tidak hanya ini, gitu ya, yang terkait dengan total modal ataupun total investasi yang kita tanamkan. Ada juga tadi biaya untuk menutupi modal. Jadi, biaya menutupi pencapaian BEP. Nah, kita lihat ya, kita tarik dari net margin, totalnya adalah, oke, di sini ya, belum ada ya. Kita coba lihat dulu. Jadi, cara menghitungnya bagaimana? Ini kita resume. Sum sampai bulan ke 1 sehingga dapatlah 65.195.000. Artinya apa ini? Ini kan negatif nih, merah. Artinya adalah kita harus membokin sebanyak 65 juta. Nah, ini negatif nih angkanya, ya. Kalau negatif berarti ini juga kuantitinya negatif, ya. Supaya apa? Supaya hasil di sini positif. Ini tinggal kita kalikan, kalikan. Berikutnya kita jumlahkan total dari investasi kita. Dapatlah 219 juta sekian. Oke, kita hitung payback period. Total pendapatan, total pajak, dan lain sebagainya, itu kita tarik hanya di tahun pertama bulan ke-12 saja. Jadi bukan dirata-ratakan ya, ini hanya di bulan ke-12 saja. Kenapa? Karena yang kita jadikan patokan untuk perkembangan selanjutnya adalah di bulan ke-12, bukan rataan dalam tahun pertama. Beda kan ya? Nah, kalau di yang berikut-berikutnya, itu biasanya yang dihitung adalah rataan setiap tahun. Jadi biasanya kalau tahun-tahun berikutnya adalah setiap tahun. Tapi kalau di tahun pertama itu di bulan ke-12. Nah, kenapa nggak rataan? Ya karena di sini, di tahun pertama itu antara bulan pertama dengan bulan ke-12 itu kan belum stabil. Jadi dianggapnya di bulan ke-12 ini dianggapnya adalah penjualan sudah stabil, gitu ya. Oke, total pendapatan di bulan ke-12 kita tarik dari net margin. Nah, ini ya bulan ke-12, 45.750.000. Total pajak Anda bisa kalikan saja dari sini, 0,5% dikalikan ini ya. Oke, total HPP di bulan ke-12 kita tarik dari sini.
Dan persen HPP ini juga kita tinggal bagi saja. Dapat ya. Baik, tadi kenaikan itu kan di tahun kedua itu adalah 20% dari tahun pertama. Ini 20% ya, kita tandain saja. Ini juga 20%. Ini adalah 20% juga. Ini 10% dan ini adalah 5%. Nah, bagaimana cara kita menghitung itu ya, total pendapatan di tahun kedua? Maka tahun kedua itu ada kenaikan 20% dari bulan ke-12 ya, dari bulan ke-12. Nah, tahun kedua kan dihitungnya rataan setahun, bukan 1 bulan ya. Sehingga di sini yang cuma 1 bulan itu dikalikan dulu 1 tahun kali 12 baru dikalikan kenaikannya berapa? 20%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langsung aja dikalikan 1,2. Sebenarnya kalau cara lambatnya itu atau cara panjang itu adalah dengan cara 45.750.000 gitu ya, 100% tuh plus 40.750.000 dikalikan 20%, kalikan 12. Nah, tapi itu, panjang gitu ya, saya cari shortcut-nya seperti ini. Yang bawah juga sama, ininya juga sama. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung persen HPP? Kita perhatikan persen HPP itu dianggapnya tetap. Maaf ya, ini bukan. Ini tinggal copy paste saja ya. Nah, oke, yang HPP saya ulangi ya. Eh, Kalau kita perhatikan di sini, prosentasenya adalah 77,15%. Kita anggap HPP ini adalah tetap. Meskipun pada realitanya HPP itu tidak tetap, bisa jadi berubah-ubah. Bisa karena, kalau kita merunut pada perhitungan HPP itu kan banyak faktor yang mempengaruhinya. Dari mulai apa? Pertama misalkan, stok akhir produk. Kedua apa? Adanya produk-produk kadaluarsa. Ketiga adalah adanya produk-produk yang rusak atau bahkan produknya hilang karena dicuri dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi HPP. Nah, di sini HPP pure disebabkan karena proses penjualan. Sehingga HPP kita anggap tetap ya, yaitu 77,15%. Bagaimana cara menghitung HPP di sini berarti, maka kita hitung dengan mengalihkan 77,15% dikalikan total pendapatan. Sehingga diperolehlah HPP-nya adalah 508 juta. Oke ya. Nah, tahun berikutnya, tahun ketiga, ini ada kenaikan 20% dari tahun kedua. Nah, tahun kedua ini kan sudah rataan tuh, sehingga di tahun ketiga tidak perlu lagi dikalikan 12, cukup 1,2 dikalikan tahun kedua. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya, kita copy pastekan saja. Baik, tahun ketiga ini kenaikannya juga 20%, sama ya, kita copy lagi. Nah, tahun keempat kenaikannya adalah 10%, 1,1 dikalikan ini kita copy paste saja. Dan tahun ke-6 ini 5%, 1,05 dikalikan ini. Berarti ini juga kita copy pastekan. Oke, berikutnya adalah kita hitung gross margin. Bagaimana menghitung gross margin? Bisa dari sini langsung, pendapatan dikurangi total pajak, dikurangi HPP. Ini juga sama ya, kita bisa hitung langsung terhadap total pendapatan. Oke, kita sudah tarik, dapat ya. Nah, biaya operasionalnya berapa? Ini kita tarik dari net margin. Kita lihat gitu ya di bulan ke-12 itu ada di posisinya di sini. Dapat ya? Nah, kemudian bulan ke-12 ini kenaikannya tetap ya. Jadi tahun kedua itu mengalami kenaikan kurang lebih 10% ya. 1,1 dikalikan ini, ingat ini kan baru per bulan nih. Maka kita kalikan 12. Kenapa? Karena hitungan di sini adalah 1 tahun. Tahun ketiga itu tetap tidak ada kenaikan tuh, ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi di bagian ininya, bagian keterangannya ya, kenaikan biaya tetap itu tahun kedua naik 10%, ketiga tetap, keempat naik 10%, kelima tetap, keenam naik 10%. Oke ya, kita lanjut lagi.
Jadi tahun ketiga tetap sama dengan tahun kedua, tahun keempat naik 10%, 1,1 dikalikan tahun ketiga, tahun kelima tetap, tahun keenam naik 10%, 1,1 kali tahun kelima. Nah, sehingga net margin-nya kita sudah peroleh, yaitu gross margin dikurangi dengan fixed cost. NPM-nya juga sudah bisa kita peroleh, yaitu net margin dibagi terhadap total pendapatan. Baik. Nah, berapa cash yang tersimpan di bulan ke-12? Cash yang tersimpan di bulan ke-12 pastinya 0. Kenapa? Karena yang dana ini sudah digunakan untuk melunasi atau menombokin kekurangan biaya di tahun pertama. Oke, dana investasinya berapa? Ini tinggal kita tarik dari modal, ya. Berikutnya, nah, di tahun kedua berapa dana tersimpan? Kita perhatikan nih. Di sini ada net profit. Nah, net profit ini kan dana yang sudah tidak diapa-apakan lagi, berarti ini disimpan dalam bentuk cash, gitu ya. Oke, tahun kedua kan biaya investasi pasti tetap ya, karena investasi itu dikeluarkannya di awal. Jadi kalau udah mencapai BEP tidak ada lagi biaya investasi. Nah, kita perhatikan di sini. Maaf, kebalik. Ya, oke. Nah, yang di tahun ketiga, itu selain dana yang setahun sebelumnya terkumpul, juga ada dana lain, yaitu, keuntungan bersih di tahun ketiga. Ini juga akan menambahkan dana sebelumnya. Tahun keempat juga sama, gitu ya. Tahun keempat akan menambahkan dana sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya, setelahnya. Oke, kalau kita perhatikan, ya, antara dana yang tersimpan terhadap investasi masih negatif, artinya belum balik modal. Kita coba tarik di sini, ternyata di tahun ke-6 ini sudah positif. Maka payback period itu adalah mulainya di tahun ke-6. Nah, di mana tahun ke-5 itu masih negatif. Nah, tahun ke-6 tapi di antara tahun ke-5 dan tahun ke-6 kan di sini kan. Berarti tahun ke-5 sudah masuk, ya. Nah, 5 tahun, berapa bulan di tahun ke-6, gitu. Jadi tidak total di tahun ke-6 nih, tapi di dalam tahun ke-6, apakah di bulan pertama, atau bulan ke-11, atau bulan ke-9, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita perhatikan di sini, antara, investasi dengan dana cash yang tersimpan di tahun ke-5 ini kan ada selisih, masih ada selisih nih, negatif gitu ya. Nah, negatifnya ini bisa dipenuhi atau bisa ditutupi itu pada bulan keberapa. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita perhatikan di sini, net margin di tahun ke-6 itu adalah 84 juta. Nah, berarti per bulannya itu berapa juta? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara membagi net margin dalam tahun ke-6 dengan angka 12. Jadi, satu tahun itu adalah 12 bulan. Sehingga ketahuan tuh net margin per bulannya berapa. Nah, net margin per bulan itu kita tambah-tambahkan, sehingga di bulan keberapa tercapai, jumlahnya adalah 5.800.000. Sehingga cara menghitungnya adalah, perhatikan di sini, 219 ya, ini adalah biaya investasinya dikurangi dengan total pendapatan di tahun kelima gitu ya. Berarti kan ada sisanya tuh yang masih kekurangannya dibagi dengan berapa keuntungan margin per bulan di tahun ke-6, yaitu keuntungan margin per tahun di tahun ke-6 dibagi 12. Oke, bentar ya. Ini bentar, tadi ada koreksi ya, di sini itu kenaikannya bukan 20%, melainkan 10% ya. Oke, coba kita perhatikan lagi. Nah, kenaikan di tahun keempat itu adalah 10%. Baik, udah betul ya.
Jadi tadi saya salah, bukannya 20% melainkan 10%. Oke, di sini 10%, maka ini kita koreksi, bukan 1,2 tapi 1,1. Nah, sehingga diperolehlah bahwa payback period itu adalah tahun kelima dan bulan ke-8. Jadi 5 tahun 8 bulan atau totalnya berapa? Ya, tahun limanya ini kita kalikan 12 ya, plus 8 bulan. Jadi totalnya adalah 68 bulan dari awal buka apotek gitu ya, sampai 68 bulan baru tercapai payback period. Baik, itu bagaimana cara kita menghitung payback period, menganalisis payback period, menganalisis break-even point menggunakan analisis neraca sederhana, itu Microsoft Excel, yang tentunya bisa Anda buat dan juga bisa digunakan untuk beragam model jenis usaha. Mungkin itu yang bisa saya share untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.